warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dulu untuk pembukaannya, yaitu dengan memimpin doa. Silakan ketua kelas secara bersama-sama. Siap. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas mengenai kalimat modul penguatan profil belajar Pancasila. Yang pertama kita bahas dulu apa itu kalimat. Kalimat adalah proyek Penguatan profil belajar Pancasila. Fungsinya untuk apa? Sebuah inisiatif dalam kurikulum mereka yang diterapkan di sekolah di Indonesia. Kelima, tujuan untuk pengembangan profil belajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat karakter serta keterampilan sesuai dengan kerantangan abad ke-21. Ya, artinya bertujuan untuk menciptakan belajar yang berkarakter Pancasila yang dibutuhkan pada abad 21. Tujuannya yang pertama menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang produktif. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang jenjang pendidikan yang kompeten dan meningkatkan kesadaran kebangsaan. Jadi agen perubahan. Ada 6 dimensi yang harus kalian capai. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan cara apa? Menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak dan hati yang baik. Kedua, bernalar kritis. Caranya Membiasakan teknologi dan analisis serta mampu mengevaluasi informasi secara objektif. tiga, Gotong royong dengan cara apa? Yang keempat, apa? Yang kelima, Berkegiatan global, mampu menghargai keberagaman dan budaya serta berperan aktif dalam masyarakat yang majemuk. yang terakhir. Kreatif, punya dengan pengembangan daya organisasi dan kemampuan berkreativitas diri. Oke, semuanya itu yang dirangkum dalam dimensi profil belajar Pancasila, di mana semuanya saling berkaitan. Kreatif, berkebinekaan global, terus apa lagi? Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak Mulia. itu semuanya punya fungsinya masing-masing. Kemudian hari ini temanya adalah Jiwa dan raganya. topiknya mengapa kita perlu menjadikan hidup sehat. Selama ini kita kan hidup serasa sehat-sehat aja kan, tidak pernah sakit. Kalau sakit batuk wajar, tapi
dalam metode pola hidup sehat yang diusung pertama, yang namanya pola hidup sehat itu berarti dari pola makan yang kita asupan makanan yang kita makan, ya kan? Berapa kebutuhan kalori kita setiap hari untuk menjadi orang yang sehat? Apa saja? Terus dari makanan apa saja? Proteinnya berapa? Vitaminnya berapa? Ya kan? Kemudian yang kedua, pola yang kedua adalah istirahat yang cukup. Selama ini kan kita sering begadang tuh, jam 10 baru tidur. Kalau hidup sehat kira-kira butuh waktu istirahat itu berapa jam dalam sehari semalam? 8 jam. 8 jam. Berarti kisaran, kalau misalnya kita bangun jam 3, diharuskan bangun jam 3, berarti mulai tidur itu jam berapa? Jam 7. 7. 8 itu harus mulai. Terus yang kedua, asupan air, karena badan kita perlu air. Manusia diwajibkan minum air 8 gelas sehari kan? Atau misalnya setara dengan 2 liter air. Atau misalnya 1 botol aqua yang besar ditambah 1 botol yang sedang, yaitu 2 liter. Dari mana itu semua? Itu dari kesehatan. Dan nanti akan ada narasumber yang akan memberikan materinya yang lebih lanjut. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Loh, ini tujuannya agar kalian mampu menggali pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Dampak positif dari pola hidup bersih dan sehat. Ini dimensinya ada 3 yang diambil, yang kalinya akan menjadi pidana dan juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, dengan elemennya akhlak pribadi, apa saja sub elemennya? Integritas, merawat diri secara fisik, mental dan spiritual. Kenapa itu masuk? Karena berhubungan dengan jiwa dan raga. Berarti kan kalau jiwa raga luar dan dalam kan? Kemudian yang kedua, bernalar elemennya apa? Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sub-elemennya yang pertama, mengajukan pertanyaan. Kenapa maksudnya apa mengajukan pertanyaan? Bertanya, mengapa kita harus menjaga pola hidup sehat? Itu yang penting. Dari situ kita akan dapat caranya bagaimana orang yang sehat itu berat badannya berapa, orang yang sehat itu asupan makanan seharinya apa saja, ya kan? Ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Setelah kalian bertanya, berarti kalian harus mengolah informasinya menjadi satu ide besar, ya kan? Yang hari ini adalah tentang pola hidup sehat akan buat mengenai terus laporan kesehatan sehari-hari kalian. Dan yang kedua, yang ketiga adalah mandiri. Apa yang akan diuji yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, atau mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi serta mengembangkan refleksi diri. Tujuannya apa? Satu, mengenali diri. Pemahaman diri itu mengenalinya apa? Satu, apa yang kita makan itu benar atau tidak. Terus refleksinya, tujuannya apa? Harus ada refleksi agar kita berubah. Oh, ternyata makanan yang pola hidup sehat yang kita lakukan sehari-hari itu kurang atau tidak konsisten. Kita harus meningkatkan kembali. Gitu. Ya.
Apa kabar nih? Aku harap kamu semua sehat aja ya. Kan kamu tahu sebagai remaja kamu harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai deh beranggapan bahwa penyakit akan datang waktu memasuki zaman old alias udah tua. Oke, sudah berkelompok? Oke, sekarang kalian bikin atau identifikasi yang ada di sekitar kalian masalah-masalah tentang pola hidup sehat. Kemudian nanti buatkan satu laporan berupa poster ataupun bisa dua-duanya video kampanye. Nanti kerangkanya kalian presentasikan ya di depan. Itu saja, silakan berkelompok usul 10 menit ya. Ya, silakan. Ini kayak begini. Ini agak miring-miring dikit berupa. Nah, kalian ada ide lagi nggak? Bahas tentang pola hidup sehat ya. Di era digital sekarang ini kan banyak main HP. Terus kita nanti kasih tahu bahwa kebanyakan main HP itu tidak baik. Jaga pola hidup juga. Baik di masyarakat ini nanti kita sertakan lagi yang lain. Contohnya baca, haji, olahraga, apa? Olahraga. Aku sering basket. Terus yang makanan Makanan yang dilihat apa yang dilihat? ini yang micin nasi, ya kan? Ya, kan gak baik banget itu. Harus sama cewek berarti kita lagi mencoba lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menceritakan bagaimana rencana kami ke depannya untuk rencana kelima ini. Nama aku Hikmal, aku saat ini merupakan mahasiswa tahun keempat Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan di tengah kita di sini ada Hi, it's Mahiro from Japan. Untuk hitung kebutuhan energi basal ini ribet ya rumusnya. Kayaknya juga males hitungnya. Jadi ya udah Pak, lanjut aja. padahal kita beributi. Padahal kita produk lokal. Iya, beributi itu yang dulu.
Oke, terima kasih. Hari ini kita telah menghasilkan sebuah karya di mana di dalamnya mengenai pola hidup sehat, di mana pola hidup sehat itu ada 9 kaitannya. Yang pertama, mengelola stres, menjaga pola cairan yang ada dalam tubuh, memberikan kebiasaan buruk ya, seperti merokok, mabuk-mabukan, tidur larut malam. Kemudian kehidupan sosial kalian juga harus dijaga. Kenapa kehidupan sosial harus dijaga? Itu mengenai tentang jiwa kalian. Seorang manusia perlu yang namanya interaksi sosial. Di mana di dalamnya untuk apa? Coba kalau kalian tidak punya teman tetangga yang bisa menyapa kalian, kalian akan tertekan. Itu yang paling berat. Ya, itu saja. Mari kalian selesaikan hasil karyanya, hingga nanti akan ada gelar karya di akhir. Ya, gelar karya di akhir itu untuk menilai hasil karya kalian, baik seperti apa ataupun seperti bagaimana, baik ataupun tidak, sesuai ataupun tidak, yang nantinya akan dituangkan dalam raport P5. Ya. Ada pertanyaan? Tugas-tugas jelas? Setiap individunya harus berkesinambungan, bekerja sama, saling melengkapi. Kalau sudah jelas, silakan ketua kelas pimpin doa. Siap. Untuk menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih dari awal sampai akhir. Bila ada kalimat saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pengertian pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek dan kondisi. Bahwa kita tuh masih kurang loh memfilter makan-makanan atau minuman-minuman yang sehat. Pola hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes.